Kondisi pandemi ditambah diperpanjangnya masa PPKM level 4 bertubi-tubi menimpa para pedagang bendera musiman dan pernak-perniknya menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 di Bandar Lampung. Jika biasanya pada akhir Juli dan awal Agustus mereka sudah bisa untung besar, tahun ini kondisinya berubah drastis. Penghasilan mereka merosot tajam hingga lebih dari 50%. Kondisi ini salah satunya dialami para pedagang bendera musiman yang berjualan di wilayah Jalan Pangeran Diponegoro, Lungsir, WR Supratman, Gatot Subroto, dan ruas jalan protokol lainnya. Pada Selasa siang, mereka mengaku baru ada 1-2 pembeli yang masuk. Dengan kondisi itu, mereka meminta pemerintah tidak terlalu ketat menutup akses jalan masuk kota, supaya berlalu lalang warga masih ramai. Kalau untuk penjualan sih pengaruh ya, karena ya biasanya di awal-awal bulan ini kan laku itu bisa ya lumayan lah, tapi ini ya cuma ala kadarnya lah, paling sehari 2-3. Dibandingin tahun lalu gimana Pak? Sepi tahun ini. Sepi tahun ini ya Pak? Tahu penyebabnya apa Pak? Ya mungkin faktor dari PPKM ini apa gimana, apa kena kondisi lagi COVID ini nggak tahu juga. Biasanya yang banyak diburu apa Pak? Bendera sama umbul-umbul ini Pak. Kalau tadi Bapak bilang sepi, apa yang belum laku? Yang belum laku nih background ini. Background. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, para pedagang merasa tahun ini merupakan tahun terparah untuk bisnis penjualan bendera. Meski demikian, mereka tetap optimis bisa menjual banyak dagangannya hingga perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bendera merah putih yang berkibar di tiang utama kantor Dinas Pendidikan Lampung Utara Selasa pagi sobek dan kondisinya sudah kusam. Meski telah rusak, namun bendera belum kunjung diganti. Tak hanya bendera merah putih, sejumlah umbul-umbul yang terpasang juga banyak yang sudah sobek. Kondisi jeleknya bendera merah putih yang masih dikibarkan di kantor Dinas Pendidikan Lampung Utara ini disesalkan oleh warga yang melihatnya. Hal tersebut diduga sebagai simbol ketidakpedulian para pegawai dengan aset kantor serta minimnya rasa nasionalisme dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini perlu dipertanyakan moralitas pengertiannya. Gimana sih perhatiannya bahwa ini adalah bulan Agustus, setiap Agustus selalu kita melaksanakan 17 Agustus. Miliaran dana kita habis, nyawa pertaruhan, tetapi sampai hari ini terbukti bendera tidak terganti. Tapi mudah-mudahan. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara mengatakan telah meminta kepada pegawainya mengganti bendera yang terpasang dengan yang baru sejak hari Jumat pekan lalu. Ternyata belum juga diganti. Kan hari Jumat kemarin kepada yang berhak untuk mengurus masalah bendera itu, supaya untuk segera diganti dengan yang baru. Apalagi kita ini akan menghadapi perayaan di bulan perayaan kemerdekaan. Di kantor Dinas Pendidikan Lampung Utara, bendera merah putih serta umbul-umbul dipasang setiap hari sepanjang tahun. Bendera pun kusam dan rusak karena tidak diganti dengan yang baru secara berkala. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Pengendalian Pengelolaan Pajak Retribusi Kota Bandar Lampung Selasa siang memberikan sanksi kepada penunggak pajak papan reklame. Pemberian sanksi berupa pemasangan stiker berukuran besar yang ditempelkan di papan reklame yang pajaknya belum dilunasi. Sepuluh papan reklame di sepanjang Jalan Ratu di Balau, Tanjung Senang yang dipasang stiker bertuliskan menunggak pajak, total tunggakan pajak hampir ratusan juta rupiah. Umumnya pemilik papan reklame menunggak pajak lebih dari 1 tahun.
Petugas kantor Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah atau BPPRD mengaku pihaknya telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada para penunggak pajak papan reklame, namun tidak kunjung dilunasi. Itu nggak ada respon dari mereka, artinya nggak ada tiket balik dari untuk membayar pajak itu, maka kemudian ada penerapan sanksinya. Jadi sanksinya pertama kita adalah kita segel dulu, tentunya sampai mereka melakukan kewajibannya membayar pajak itu. Berarti itu ada surat peringatan ya? Ya, surat peringatan 1, 2, 3 udah kita layangkan. Selama 1 tahun itu kita sudah layangkan. Tapi kan ternyata kan nggak ada tiket baik. Selain papan reklame tempat usaha, sepanjang tahun 2021, pihak Pemkot juga telah menutup dan menyegel lebih dari 20 tempat usaha, seperti kafe, restoran, hotel, dan gerai bakso yang menunggak pajak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Selama Juli 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS Lampung mencatat harga gabah kering di tingkat petani mengalami penurunan sebesar 4%. Harganya kini menjadi Rp4.205 dari sebelumnya yang sebesar Rp4.380 per kilogramnya. Selain gabah kering, harga beras premium di penggilingan juga menurun sebesar 0,50%. Beras premium kini harganya berkisar Rp9.250 per kilogramnya. Menurut pihak BPS Lampung Selasa siang, data itu didapat dari hasil perbandingan data Juni dan Juli 2021 dari 45 kelompok petani gabah kering panen. Namun kondisi itu tidak terlalu berpengaruh kepada para petani yang tetap memanen padinya. Di bulan Juli tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4%, ya, dari Rp4.380 per kilogram menjadi Rp4.205 per kilogram. Meski secara umum harga gabah kering dan beras menurun, namun harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp4.900 per kilogram. Berada di Kecamatan Seragi, Lampung Selatan dengan varietas Ciherang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.